Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Isa Akbar Browijaya. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang medical mistrust syndrome. Dan itu adalah banyak terjadi pada kondisi-kondisi pasien-pasien di tempat kita. Medical mistrust syndrome itu adalah ketidakpercayaan atau kecurigaan pasien terhadap dunia kedokteran. Dan sebelum saya membahas tentang medical mistrust syndrome, saya harus mengucapkan salam pembukaan saya terlebih dahulu. Salam sehat, bahagia, dan panjang umur. Oke, saya akan membahas tentang medical mistrust syndrome. Itu salah satu contoh yang paling sering terjadi, yaitu di saat dokter memberikan obat, tetapi pasien mengatakan, saya menolak obat dokter karena nanti ginjal saya rusak, atau efek sampingnya yang aneh-aneh. Seolah-olah dokter tidak memikirkan dampak pemberian obat. Nah, itu banyak sekali kejadian seperti itu. Salah satu contohnya, orang diberikan obat gula untuk menurunkan kadar gula darah. Padahal di saat kadar gula darahnya itu bagus, orangnya sehat, tetapi kesannya obatnya banyak. Ya, akhirnya pasien hanya mengatakan, saya nggak mau minum obat-obatan dokter karena terlalu banyak, nanti malah ginjal saya rusak, lambung saya sakit. Ya, semacam itu salah satu contoh dari medical mistrust syndrome. Dan masih banyak lagi. Yang paling menyebalkan salah satunya adalah di saat dokter memberikan obat-obatan yang dimana itu adalah kondisi yang dikeluhkan pasien. Misalnya nyeri. Pasien merasa nyeri lutut, nyeri persendian. Begitu dikasih obat-obatan, dikasih fisioterapi, dikasih ini, hanya mengatakan obat dokternya nggak manjur. Diberikan masukan dari tetangganya atau dari siapapun yang bukan dokter gitu, malah nurut. Yang mengakibatkan terakhirnya malah jadi ginjalnya rusak. Malah tetangganya memberikan referensi obat lain, padahal bukan dokter. Nah, di situ mengakibatkan banyak masalah baru. Itu adalah salah satu contoh kasus medical mistrust syndrome. Ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya itu ada 6 yang paling gampang. 1, yang pasti merasa tidak percaya dengan dokter atau bahkan curiga sama dokter. Yang kedua adalah penolakan terhadap pengobatan medis. Yang ketiga adalah ketakutan tentang disalahgunakan. Ini sering terjadi, ya. Ini maksudnya apa? Yang ketiga ini adalah pasien merasa dirinya dijadikan kelinci percobaan oleh dokternya. Merasa seperti itu. Yang keempat adalah mengandalkan pengobatan yang sifatnya non-medis atau pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif yang tidak tersertifikasi dan tidak terintegrasi kepada kesehatan, ya. Tepatnya tidak teruji kepada di dunia kesehatan. Yang kelima adalah merasa cemas di saat berada di fasilitas kesehatan. Dan yang keenam itu biasanya menghindari percakapan tentang kondisi kesehatan. Penyebabnya yang paling sering adalah trauma tentang pengobatan. Yang kedua adalah kondisi sosial budaya yang sering mengutamakan pengobatan adalah bukan dari dokter salah satunya. Yang ketiga adalah kurangnya komunikasi antara pasien dan dokter. Yang keempat, kurangnya empati dokter kepada pasien. Sehingga kondisi dari medical mistrust syndrome ini
tidak melulu masalah atau kesalahannya terjadi pada pasien, tetapi banyak juga masalahnya terjadi pada dokter yang komunikasinya buruk, yang tidak memberikan empati yang baik kepada pasien, atau justru memberikan trauma kepada pasien. Salah satu contoh trauma yang diberikan kepada dokter ke pasien adalah edukasi yang menakutkan. Misalnya pasien tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh makan ini, itu, sehingga pasien mengakibatkan kebingungan, akhirnya lari dari dokter dan mencari tempat lain, tempat perlindungan lain. Nah, bagaimana penanganannya? Penanganan yang paling utama adalah bagaimana dokter harus memberikan sikap empati yang lebih banyak pada pasien. Memberikan informasi, memberikan empati, perhatian kepada pasien-pasien yang memiliki masalah seperti ini lebih dibandingkan pasien yang lain. Karena pada kondisi medical mistrust syndrome, tidak hanya kondisi psikis dari pasien yang akan terkena, tetapi kondisi klinis, laboratoris, kondisi kesehatan secara umum pada pasien ini pasti akan terkena. Itu semua akan berdampak negatif pada kondisi kesehatan pasien. Dan ingat, pasien itu tidak hanya seorang pribadi, tetapi di situ bisa menjadi komunitas. Ya, jadi dari satu orang, kepercayaan itu memudar dan bisa memudar seluruhnya dari orang-orang yang lain. Karena setiap pasien akan saling berkomunikasi dengan satu yang lain. Nah, bagaimana cara mengatasinya sekarang? Ya, kita selaku dokter harus kembali belajar bagaimana melihat tentang kecenderungan pasien ini dalam berpikir. Sehingga kita bisa memberikan edukasi yang terbaik sesuai dengan tipe kepribadiannya, gangguan kepribadiannya, yang dimana setiap orang itu pasti ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus melakukan edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kepercayaan pasien, kepercayaan masyarakat kepada tindakan dokter. Dan yang ketiga adalah meningkatkan dari empati kita, menangkap ketakutan-ketakutan pasien, memberikan jawaban yang terbaik. Inti dari itu semua adalah meningkatkan komunikasi antara dokter dan pasien. Dan yang terakhir adalah kita harus memberikan layanan untuk hipnoterapi pada pasien-pasien dengan kondisi seperti ini agar mengurangi kondisi kecemasan dalam pengobatan, meningkatkan kepercayaan dalam terapi, dan melibatkan pengambilan keputusan kesehatan dan terapi, pemeriksaan lab, semuanya libatkan pasien. Jangan egois, dokter menentukan sendiri, periksa ini, itu, dan habis itu pasien yang disuruh periksa. Enggak, di situ pasien harus dijelaskan, dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu. Itu akan sangat membantu kondisi pasien menjadi lebih tenang dan lebih percaya terhadap kita. Dalam konteks ini saya tidak bermaksud untuk menggurui. Tetapi di sini saya selaku manusia, selaku dokter yang sayang kepada pasien, ayo kita, khususnya malah justru kepada saya sendiri ya, harus semakin banyak berintrospeksi. Bagaimana dalam kita memberikan layanan, empati, dan komunikasi yang lebih baik, serta edukasi yang lebih baik dan tidak menakutkan bagi pasien. Dan untuk pasien-pasien kami yang tersayang, yang sering mengalami kondisi ketidakpercayaan terhadap
dokter, itu mulai sekarang bertanyalah kepada yang ahlinya. Dan percayalah bahwa dokter itu tidak akan membunuh pasien, tidak akan memperburuk kondisi kesehatan. Tetapi kita akan terus mendorong kondisi pasien akan menjadi lebih sehat. Dan mungkin bagi pasien yang sering mengalami kondisi merasa dokternya memberikan pelayanan yang kurang baik, di era BPJS ini memang sering terjadi penumpukan pasien sehingga dokter memiliki waktu yang lebih pendek terhadap pasien. Cobalah bertanya kepada dokter yang merawat Anda. Bagi siapapun yang melihat video ini, jika Anda mau berkonsultasi, bertanya, langsung saja, silahkan klik di DM, dan di situ nanti saya akan bantu untuk menjawab pertanyaan dan keresahan-keresahan dari Anda semua. Oke, cukup sampai di sini episode kali ini. Dan saya Dr. Isa Akbar Brawijaya, spesialis penyakit dalam. Salam sehat, bahagia, dan panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.